Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Desti Ervira Puspaningtyas, mahasiswa dari Program Studi Profesi Dietitian FK KMK UGM yang bekerja sama dengan Puskesmas Melati 2. Hari ini kita akan bahas cegah stunting, ciptakan generasi berdaya saing. Sebenarnya apa sih stunting? Stunting atau biasa kita sebut pendek adalah suatu kondisi gangguan pertumbuhan dan atau perkembangan pada anak. Hal ini disebabkan karena anak kekurangan gizi dalam jangka panjang. Ternyata stunting dapat terjadi pula karena infeksi berulang dan rendahnya stimulasi dini. Seberapa besar sih masalah stunting? Secara global, lebih dari setengah balita stunting berasal dari Asia dan sisanya berasal dari Afrika. Di Asia sendiri, Asia Selatan merupakan negara dengan kejadian stunting tertinggi pertama di Asia. Selanjutnya diikuti oleh Asia Tenggara. Kejadian stunting di Asia Selatan sebesar 58,7%. Sedangkan di Asia Tenggara sebesar 14,9%. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang tinggi. Dan ternyata Indonesia menduduki urutan ketiga dalam regional Asia Tenggara. Tahu nggak sih, Pulau Jawa sendiri memiliki kejadian stunting sebesar 20 hingga 30%. Suatu survei status gizi balita Indonesia atau kita singkat SSGBI pada tahun 2019 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa kejadian stunting di Indonesia sebesar 27,7%. Lalu, apa penyebab stunting? Terdapat 3 penyebab utama stunting, yaitu 1. Kurangnya akses akan makanan bergizi. 2. Kurangnya akses akan layanan kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Dan yang ketiga, praktik pengasuhan yang tidak baik. Hasil studi SSGBI pada tahun 2019 menyatakan pola makan yang tidak baik, rendahnya pola hidup bersih dan sehat, dan pola pengasuhan yang tidak tepat menyumbangkan 30% penyebab stunting. Selain itu, calon ibu yang stunting atau pendek disertai kurang energi kronis berpotensi melahirkan bayi yang stunting. Bahaya nggak sih stunting? Stunting memiliki banyak dampak, baik itu mudah sakit, berkurangnya kemampuan kognitif, meningkatnya resiko penyakit berhubungan dengan pola makan, adanya ketidakseimbangan fungsi tubuh, serta adanya peningkatan kerugian ekonomi serta postur tubuh yang tidak maksimal saat dewasa. Kita bisa lihat di gambar ini, terjadi perbedaan perkembangan otak di antara anak stunting dengan anak sehat. Pada anak stunting, sel-sel syaraf cenderung lebih sedikit dibandingkan pada anak yang sehat. Atau dengan kata lain, stunting dapat menimbulkan kerugian pada bidang kesehatan dan non-kesehatan. Dampak kesehatan dari stunting adalah meningkatnya angka kesakitan dan kematian pada bayi balita. Terjadinya hambatan perkembangan, baik itu fisik, kognitif, motorik, serta kemampuan bicara. Dan adanya gangguan fungsi tubuh pada saat dewasa yang akan meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes, obesitas, stroke, dan juga jantung. Sementara dampak stunting pada bidang non-kesehatan yaitu menurunkan kapasitas dan prestasi belajar, menurunkan produktivitas sumber daya manusia, serta menurunkan kapasitas kerja. Lalu, apakah stunting bisa dicegah?
ternyata stunting dapat dicegah. Adapun cara pencegahan stunting: 1. Pastikan pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil. 2. Laksanakan inisiasi menyusu dini. Diikuti pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan dan MPASI sesuai anjuran hingga usia 24 bulan. 3. Peningkatan akses air bersih dan fasilitas kebersihan serta fasilitas kesehatan. 4. Pastikan pemantauan tumbuh kembang bayi balita di posyandu. Pengukuran panjang badan dan tinggi badan secara tepat merupakan kunci utama deteksi dari stunting. Selain keempat langkah ini, terdapat satu langkah utama yang bisa dilakukan dalam pencegahan stunting, yaitu optimalisasi 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan terdiri dari 270 hari selama kehamilan, diikuti 730 hari kehidupan pertama bayi setelah dilahirkan. Optimalisasi 1000 hari pertama kehidupan dapat dilakukan dari awal masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Mengingat pertumbuhan yang sangat cepat terjadi pada awal kehamilan hingga usia 2 tahun pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan merupakan masa yang paling kritis dalam memperbaiki perkembangan baik itu fisik maupun kognitif anak. Segala ketidaknormalan pada periode 1000 hari pertama kehidupan akan bersifat permanen, dan tentunya akan menimbulkan masalah gizi dan juga permasalahan kesehatan pada saat dewasa, baik dalam bentuk permasalahan fisik, kecerdasan, mental, dan sosial. Oleh sebab itu, anak harus hidup dalam lingkungan yang sehat. Pastikan anak mendapatkan gizi seimbang, tinggal di rumah bersih dan bebas polusi serta bebas akan tekanan. Mengapa optimalisasi 1000 hari pertama kehidupan penting? Seperti yang tersaji pada gambar berikut, masa pembuahan hingga masa 20 minggu kehamilan, seorang ibu membutuhkan gizi yang tepat, khususnya gizi mikro dan juga protein, yang akan berguna untuk membangun tinggi badan potensial dari janin yang dikandung ibu. Selain itu, pada 20 minggu kehamilan hingga menjelang kelahiran, ibu juga membutuhkan tambahan kalori yang dapat membangun berat badan potensial atau kenaikan adekuat pada ibu hamil dan juga pertumbuhan otak calon bayi. Pada saat periode kelahiran hingga 2 tahun pertama kehidupan, seorang anak membutuhkan seluruh zat gizi, baik zat gizi makro maupun zat gizi mikro secara seimbang. Hal ini ditujukan untuk mencapai tinggi dan juga berat badan yang optimal. Tentunya, zat gizi ini diperoleh dari menyusui secara eksklusif hingga 6 bulan pertama kehidupan dan dilanjutkan dengan ASI serta pemberian MPASI sesuai anjuran. Berikut merupakan gerakan masyarakat sehat untuk mencegah stunting dalam masa kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Yang pertama, pastikan ibu hamil mengonsumsi makanan yang sehat serta seimbang dalam jumlah yang cukup. Yang kedua, bantu ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang standar. Yang ketiga, ingatkan ibu hamil untuk mengkonsumsi tablet tambah darah secara teratur setiap hari. Yang keempat, bantu ibu untuk melahirkan di fasilitas kesehatan oleh tenaga kesehatan. Yang kelima, mari dukung pelaksanaan inisiasi menyusu dini serta pemberian ASI eksklusif 6 bulan pertama kehidupan. Yang keenam, ibu dan juga kader harus selalu berperan aktif dalam pelaksanaan posyandu.
khususnya dalam pemantauan status gizi bayi dan balita. Yang ketujuh, bantu tenaga kesehatan dalam mendampingi ibu hamil dan dalam menangani balita gizi kurang. Dan yang kedelapan, mari promosikan untuk melaksanakan pola hidup bersih sehat di lingkungan sekitar kita. Selain upaya di atas, gerakan rumah sehat merupakan salah satu upaya untuk menciptakan generasi selamat. Rumah sehat bukanlah rumah yang megah dan juga luas bangunannya, melainkan rumah yang sehat bangunannya dan sehat perilaku penghuninya. Sehat bangunan ditinjau dari rumah tidak lembab, memiliki ventilasi 10 hingga 20% luas lantai, cukup cahaya, bebas hewan pembawa penyakit, luas bangunan cukup, fasilitas kebersihan baik, jarak dari kandang dan septic tank minimal 10 meter, serta terdapat pohon atau tumbuhan di sekitar rumah. Sementara sehat perilaku penghuninya terdiri dari 10 PHBS pada rumah tangga, yaitu pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif bagi bayi, penimbangan bayi balita, ketersediaan air bersih, cuci tangan pakai sabun, ketersediaan jamban sehat, pemberantasan jentik nyamuk, konsumsi buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan tidak merokok di dalam rumah. Mari kita cegah stunting untuk ciptakan generasi berdaya saing dengan optimalisasi 1000 hari pertama kehidupan dan gerakan rumah sehat. Berikut adalah referensi yang bisa dibaca untuk lebih memahami mengenai optimalisasi 1000 hari pertama kehidupan dan gerakan rumah sehat. Terima kasih, mari cegah stunting, ciptakan generasi berdaya saing. Salam sehat untuk Indonesia.